Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Nilita Widiani dari kelas 8B Ar-Rahman, ingin mempresentasikan tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri Indonesia. Berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana kerahnya perjuangan pendiri negara yakini Insinyur Soekarno dan M. Muhammad Hatta. Soekarno lahir dan dimakamkan di Blitar. Pada kelas 2 SD di Surabaya dan di kos di rumah Hos Cokro Aminoto. Pada tahun 1920 Soekarno sekolah di ITB, mendirikan PNI 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjarakan karena PNI dianggap membahayakan Belanda. Sempat mengajukan pembelaan pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia, tapi kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores, lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan pada tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat agresi militer Belanda II, Soekarno dibuang ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong, Sumatera Bon. Tahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische Vereniging, Perkumpulan Pelajar Indonesia, dan setelah 3 tokoh Indische Partij, yaitu Suwardi Suryaningrat, Suwasdeker, Djipto Mangunkusumo bergabung, maka Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia dan pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Tahun 1932 kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Muhammad Hatta membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karena Belanda membuang atau menghasingkan Muhammad Hatta di Digo, Papua. Tahun 1935 diasingkan ke Banda Neira. Tahun 1942 dibawa ke Sukabumi, lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda kedua, diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. 1. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan dan atau hasrat tertentu. Contoh: A. Pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. B. Pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Yang kedua, semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, menangisi dan mempertahankannya. Periodisasi nilai-nilai semangat 45 menjadi 4 periode, yakini 1. Periode 1, sebelum menggerakkan nasional. Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaannya. Periode kedua, masa penggerakan nasional 1908. Ciri perjuangan sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal, sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia, semua bersatu ingin merdeka, terbebas dari penjajahan, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. B. Munculnya organisme kepemudaan Jong Japa, Jong Sumatera Bon. C. Sarekat Islam 1912. D. Perhimpunan Indonesia. E. Sumpah Pemuda 1928. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun 1942. Lalu Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan.
17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak batas waktu, karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat, Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Nilai dasar Semangat 45 terdapat dalam Pancasila, Proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. Bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. 1. Bentuk negara kesatuan sudah dianggap final. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan pertahanan dan keamanan, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, artinya NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa untuk menuju tujuan nasional negara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang artinya segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, agama, bahasa, dan kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah bersatu. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, artinya budaya Indonesia adalah satu. Keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mili dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordonansi 1539, di mana batas laut teritorial diukur 3 mili dari ujung titik pulau terluar. Ini adalah peta Indonesia pada zaman penjajahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekurangan.